Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan di dalam pembahasan yang sudah kita bahas kemarin tentang siapa yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Ya, kemarin kita katakan yang wajib untuk membayar zakat fitrah adalah orang-orang yang memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dia merupakan seorang muslim, kemudian dia adalah seorang yang merdeka, ya, bukan budak, dia merdeka, memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, atas hartanya juga. Kemudian dia hidup, ya, sudah hidup. Kalau dia baru lahir berarti sudah hidup, atau dia masih hidup ketika akhir akhir Ramadan, ya, sore hari Ramadan yang terakhir itu, dan dia masih hidup ketika sudah masuk di waktu maghrib. Tuh. Kemudian yang keempat adalah seseorang tersebut memiliki kelapangan harta atau memiliki kelebihan harta. Bagaimana seseorang disebut memiliki kelebihan harta? Apabila masih ada sisa dari harta yang dia punya, dari uang yang dia punya, yang lebih dari kebutuhan nafkahnya dia untuk dia makan, untuk orang-orang yang dia tanggung, orang-orang yang dia nafkahi itu makan. Misalnya ini laki-laki, ya, laki-laki cukup uang yang ada di dia itu, ya, uang yang dia punya itu cukup untuk kebutuhannya dia, cukup untuk kebutuhannya istrinya, cukup untuk kebutuhannya anak-anaknya, cukup untuk kalau misalnya dia menanggung orang tuanya, ya, cukup untuk menanggung orang tuanya, sudah selesai, ya. Berapa makan mereka satu kali, ya, mereka makan satu kali itu kira-kira berapa? Kira-kira habis 100.000, ya. Itu cukup untuk malam Id dan hari Id, ya. Kurang lebih makannya itu 3 kali, ya. Makannya 3 kali. Kalau misalnya satu kali makan itu 100.000, maka kalau 3 kali ya 300.000, ya, yang dia butuhkan pada malam Id dan hari Id. Kemudian mereka semuanya, dia maupun orang-orang yang dia tanggung, nafkahnya sudah berpakaian semua. Kemudian mereka yang dia tanggung sudah punya tempat tinggal bagi mereka yang layak, ya, bagi mereka. Itu berarti apabila ada kelebihan harta, nah, dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Ada kelebihan harta, dia wajib untuk membayar zakat fitrah berapapun itu lebihnya. Lalu ada pertanyaan, ya, misalnya, kalau misalnya dia punya hutang, bagaimana? Kalau misalnya dia punya hutang, apakah kelebihan hartanya itu untuk membayar utang dulu, ya, untuk melunasi hutang dulu, atau kelebihan hartanya tadi untuk membayar zakat fitrah, untuk membayar zakat fitrah terlebih dahulu, ya. Itu kalau misalnya uangnya mepet, ya. Kita kan alhamdulillah diberi kelapangan sama Allah Ta'ala, nggak sampai kepepet seperti itu, ya, nggak sampai kepepet seperti itu. Kalau misalnya kepepet, mepet, ya, tapi di situ ada utang, dan harus bayar zakat fitrah, nggak ada uang lagi selain uang itu, ya, bayar zakat fitrah dulu, seperti itu. Kemudian eh, kan dia punya apa, misalnya baju yang macam-macam, ya, ada baju yang macam-macam, ada baju untuk momen nikahan sendiri, momen pengajian sendiri, baju untuk di rumah sendiri. Apakah kalau nggak ada kelebihan harta, nggak ada kelebihan uang, baju itu dijual? Enggak. Ya. Baju itu tidak perlu dijual, ya. Dia punya alat, ya, dia punya alat untuk kerja, ya, misalnya kerja apa yang butuh alat. Alat yang mahal, ya, las, ya, misalnya las, atau ya alat-alat bengkel gitu.
Apakah itu perlu dijual? Enggak. Itu dibuat dia untuk kerja, tidak perlu dijual untuk membayar zakat fitrah gitu. Apabila dia punya mobil, punya sepeda motor, itu kan juga alat untuk kerja ya. Alat untuk kerja itu juga tidak dihitung sebagai kelebihan harta karena apa? Itu dibutuhkan oleh dia. Ya, itu semua itu dibutuhkan oleh dia. Hemat saya itu adalah uang yang dia pegang pada malam tersebut itu lebih apa enggak ya. Kalau misalnya uang yang dia pegang pada malam tersebut lebih, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah ya. Dia membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga membayarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang dia tanggung ya. Membayarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang dia tanggung, yang dia nafkahi. Kemudian sekarang kita sampai di dalam masalah, kalau misalnya dalam keadaan harta yang kepepet tadi, ya, orang yang dia tanggung ada 10 orang, ya, dia istrinya, kemudian anak-anaknya 5, berapa berarti? 7, kemudian sama orang tuanya 2, orang 9, orang 9. Kalau bayar zakat fitrah, satu orangnya hampir 3 kilo, ya berarti berapa? Banyak. Ya, dua, dua, 20 kiloan lah, 20 kiloan lah. Yang dia pegang uang itu cukup untuk bayar 10 kilo saja, untuk beli 10 kilo saja. Nah, terus itu yang dizakatkan, ya itu siapa? Dari mereka orang 9 itu yang dizakati itu siapa? Di sini disebutkan kalau misalnya dia punya hanya beberapa kilo saja, tidak cukup untuk membayar keseluruhan dari tanggung jawabnya di dalam bayar zakat fitrah itu, maka dia mendahulukan dirinya terlebih dahulu. Dirinya dizakati. Kemudian masih ada lebih istrinya. Ya, masih ada lebih istrinya. Kemudian ini yang kemarin ya, kalau misalnya ada pembantu, ya, ada pembantu si si istri ini termasuk orang yang wajib dikasih pembantu. Karena apa? Karena di rumahnya sebelum dinikahi sama si laki-laki ini, dia biasa dilayani oleh pembantu di rumahnya. Itu juga yang namanya suaminya itu harus ngasih dia pembantu juga. Ya, kalau ada pembantu dan sistemnya pembantu itu dengan menafkahi, ya, bukan dengan hitung-hitungan gaji, ya, bukan dengan upah, bukan dengan gaji, bukan dengan hitungan jam kerja, bukan dengan hitungan bobot kerja, ya. Itu kalau hitungannya itu gaji, maka tidak wajib dia membayarkan zakat fitrahnya. Dia karyawan biasa. Si karyawan ini membayar zakat fitrahnya sendiri. Ya, kalau misalnya sistemnya itu nafkah, maksudnya si pembantu ini memang ngenger sama dia, gitu loh. Ya, hidup matinya ya sama si majikan ini, ya, itu wajib dinafkahi juga. Ya. Itu karena dia itu ada sangkut pautnya sama istri, maka didahulukan zakat fitrahnya. Ya, yang berapa kilo tadi itu setelah dirinya dibayarkan, istrinya dibayarkan, kemudian pembantunya jika ada. Ya, kalau nggak ada yang punya pembantu ya ini gugur sudah. Dia, istrinya, kemudian setelah itu fawaladuhus shaghir, anaknya yang masih kecil. Kecil ini ukurannya berapa? Belum balik. Ya, anak yang masih kecil itu dizakati. Kemudian wah habis ya sudah, ya habis sudah. Ya, kalau misalnya masih ada, maka kemudian ayahnya, kalau dia nanggung ayahnya, ya, ayahnya, urutannya itu seperti itu, ayahnya. Kemudian baru ibunya, kemudian baru anaknya yang sudah besar, yang sudah balik. Anak yang sudah balik itu kalau secara nafkah tidak wajib dinafkahi sama orang tuanya. Balik itu umur berapa? Katakanlah balik dengan umur 15 gitu. Lulus SMP
nggak wajib dinafkahi sama orang tuanya, ya. Tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Masih wajib, ya, masih wajib anak tersebut dinafkahi sama orang tuanya kalau anak tersebut itu penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu, tapi ada syaratnya. Masih diharapkan, ya, diharapkan kalau dia nuntut ilmu itu dia bakal pinter, ada harapan lah jadi orang sukses gitu maksudnya. Kalau kalau nggak seperti itu nggak wajib dinafkahi. Ya, kalau kalau orang-orang luar negeri kan kalau anaknya umur berapa 17 mungkin kan suruh keluar dari rumah. 15 atau 17 gitu itu kan orang Jepang, orang mana gitu itu kan suruh keluar dari rumah, nggak serumah lagi. Bagaimana kehidupannya ya dia cari sendiri gitu. Itu sebetulnya ada di dalam Islam, tapi eh, tidak diterapkan. Ya, sistem-sistem apa pendidikan itu kan namanya pendidikan, ya, pendidikan apa namanya kemandirian. Nah, itu soalnya apa? Ya soalnya orang tuanya termasuk di negara kita ini sangat sayang dengan anaknya. Kadang kadang sayangnya itu berlebihan sehingga ya gitu pokoknya. Itu laki-laki, ya, kita kita bicara tentang laki-laki. Kalau perempuan, ya perempuan itu dia masih dalam tanggungan tanggungan orang tuanya, tanggungan bapaknya sampai dia menikah. Nanti ketika perempuan ini sudah menikah jadi tanggungan dari suaminya. Seperti itu. Itu urutannya, ya. Jadi kalau mepet berasnya itu nggak cukup untuk membayar semua tanggung jawabnya, maka didahulukan dirinya dulu, kemudian istrinya, kemudian pembantu kalau ada, ya, yang bersangkutan dengan istri ini, kemudian anaknya yang masih kecil, ayahnya, ibunya, kemudian setelah itu anaknya yang sudah besar, ya, yang sudah balik, yang dia membutuhkan. Kalau nggak butuh, dia sudah mandiri, ya tidak dibayarkan oleh orang tuanya, seperti itu. Di dalam masalah ini pembayaran zakat fitrah itu lebih didahulukan ayah daripada ibu, ya. Lebih didahulukan ayah daripada ibu. Berbeda di dalam bab nafkah, ya. Kalau di dalam bab nafkah, kalau kedua-duanya orang tuanya itu membutuhkan, ya, sudah tua, tidak bekerja, itu yang didahulukan ibu dulu baru ayah, ya. Kalau di dalam bab nafkah itu menafkahi ibu dulu baru ayah. Kalau di dalam zakat fitrah ayah dulu baru ibu. Seperti itu, ya. Nah, ini berbeda dengan bab nafkah karena di dalam bab nafkah itu lebih didahulukan diutamakan ibu, ya. Dan perbedaannya adalah bahwasanya nafkah itu untuk menutup kebutuhan, ya, untuk menutup kebutuhan. Dan ibu itu lebih butuh dan usahanya lebih minim daripada bapak, ya. Kalau di dalam Islam kan namanya orang tua, namanya perempuan tidak bebas untuk pergi kemana-mana di dalam Islam ini, ya, di dalam hukum Islam. Jadi kalau bapak itu masih bisa cari sendiri, ya, cari sendiri bagaimana wong nggak bisa kerja, ya, di masyarakat kita bisa ikut tahlilan. Nanti dapat makan, dapat berkat, ikut rutinan apa gitu, nanti dapat. Lah itu kan namanya si bapak ini bisa lincah, ya. Nah, bapak ini bisa lincah, bisa kemana-mana. Tapi kalau ibu kan lebih butuh. Nah, itu secara fikih seperti itu. Nah, nah, eh, sudah. Kemudian
Ini tadi ada satu orang nanggung banyak orang. Misalnya ada banyak orang nanggung satu orang. Ya. Banyak orang nanggung satu orang. Walau ta'addada man talzamuhu kawaladaini an ab. Kayak misalnya ada bapak punya dua anak. Bapaknya sudah tua, sudah enggak kerja. Kemudian punya dua anak. Dua anak ini memberi nafkah kepada bapak. Ya, memberi nafkah itu ukurannya berapa, nafkahnya itu nanti urunan. Sama juga di dalam zakat fitrah juga boleh urunan. Nah, kalau misalnya bayar zakat fitrahnya itu 3 kilogram, maka kalau ada dua anak tadi, yang satu satu setengah, yang satu setengah, seperti itu boleh. Kalau misalnya anaknya baik, terus dibayar sendiri, tanggung sendiri sama anaknya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak ini kemungkinan terburuk, ya, kemungkinan terburuknya anaknya pelit. Anaknya pelit. Bagaimana? Ya, urunan. Ya, kalau di dalam fikih itu apa-apa yang disebutkan itu kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk kalau misalnya ada yang membayarkan, ada yang baik, ada yang seperti itu, enggak. Soalnya apa? Eh, Persiapan hukum itu adalah untuk kemungkinan terburuk gitu loh maksudnya. Kalau terburuk saja seperti itu, kalau misalnya ada kemungkinan yang baik, ya alhamdulillah. Kemudian, nah, sekarang ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah itu saya jelaskan bahwasanya zakat fitrah itu adalah bayar di hampir seluruh madhab fikih itu ghalibu qutil balad. Jadi makanan pokok yang paling unggul di wilayah tersebut, ya. Makanan pokok yang paling unggul misalnya kalau zaman dulu kita itu ada dua opsi, ada dua pilihan, bisa makan beras, bisa makan jagung, ya, bisa makan beras, bisa makan jagung, itu kan sama-sama makanan pokok, ya. Yang paling unggul yang mana? Beras misalnya, ya, dia bayar beras, seperti itu. Dan berapa ukurannya? 4 mud. 4 mud itu dengan ukuran sekarang berapa? Salah 1 kilogram illa rub'an. Ya, 3 kilogram dikurangi seperempat. Ya, 2 kilo 75, 2 kilo,75 kilogram. Ya, 75 kilogram seperti itu, ya. 2 kilo 3 seperempat. Ya, 3/4. Ya, 2 kilo 3/4. Ini di dalam versi kitab Ghayatul Muna, di dalam versi kitab eh, Al-Madrasah Ar-Ramadhaniyah As-Sayyid Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Haddar itu juga dikatakan segitu, 2,75 kilogram. Bagaimana terus kalau misalnya bayarnya itu 2,5 kilo, ya pernah kemarin-kemarin itu 2,5 kilo, atau bagaimana itu masalahnya itu gini, ada yang mengatakan, saya lihat-lihat di apa namanya konten-kontennya, ya, NU, ya, di mana-mana itu ada yang mengatakan bahwasanya beras itu kandungan airnya di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi bisa bisa jadi 4 mud di sini itu 2,5, 4 mud di sana itu bisa 3 kilo, seperti itu. Ya, itu bagaimana kalau saya ikut kitab saja. Alhamdulillah diberi kelapangan, ya, kelapangan harta oleh Allah Ta'ala, mampu untuk bayar segitu, apalagi apabila mampu untuk bayar lebih, ya lebih bagus. Itu adalah istilahnya itu zakat fitrah itu adalah syukuran, ya. Syukuran, mensyukuri ini loh, diri kita ini loh diberi hidup sama Allah Ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, itu kita syukurannya pakai zakat fitrah. Ya,
selamatan. Jadi saya kalau kalau saya ikut di dalam kitab saja segitu. Kalau misalnya yang 2,5 kg cari referensi lain. Ya, saya tidak mencarikan. Cari cari referensi lain yang 2,5 kg. Ya, siapa misalnya ahli fatwa yang memperbolehkan itu monggo, tidak masalah. Saya tadi baca di dalam kitab apa ini tadi? Ini ada beberapa ukuran ya, dikonversikan ke dalam kilogram. Ini cari dulu jadinya. Ada yang mengatakan di situ 3 kilo ya. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan sama seperti ukuran yang kita sebutkan tadi 2,3/4. 2,3/4. Kemudian ada yang ukuran dari Al Azhar itu 2 kilo berapa gitu. Saya tadi sempat baca-baca di postingannya NU juga itu ada yang 2,2 kilo. Itu dari mana asalnya, hitungannya bagaimana saya tidak tahu. Walhasil kita di dalam melakukan ibadah itu kita ambil yang paling hati-hati supaya apa? Supaya sah. Wallahu alam ini gak ketemu. Seperti itu sudah. Kemudian haram membayarkan zakat fitrah itu lebih dari hari Id. Kapan itu lebih dari hari Id? Hari Id itu, hari Idul Fitri itu adalah mulai hari ya, mulai terbitnya matahari ya, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau misalnya belum bayar zakat fitrah sampai maghrib itu haram. Haram itu maksudnya apa? Kegiatan bayarnya itu dia telat itu haram, tapi dia wajib untuk bayar, masih wajib untuk bayar. Itu sudah termasuk kodok, ya termasuk kodok. Kalau sudah membayar hal tersebut setelah maghrib. Waktu pembayaran zakat fitrah itu ada 5. Ada waktu boleh untuk membayar, ya. Waktu boleh untuk membayar yaitu adalah mulai awal bulan Ramadan. Ya, mulai awal bulan Ramadan sudah boleh untuk mempercepat pembayaran zakat fitrah. Kemarin malam ada yang chat ke WA saya kemudian tanya, Ustadz kalau misalnya ada orang bayar zakat fitrah di tengah-tengah Ramadan, ya untuk dia dan untuk orang-orang yang dinafkahinya. Kemudian ada orang yang dinafkahinya ini belum sampai malam Idul Fitri, ya belum sampai malam Idul Fitri, kemudian sudah meninggal. Itu apakah ini ada beberapa pertanyaan. Satu, apakah boleh ditarik lagi? Jadi zakat fitrah yang sudah dibayar dikasihkan ke orang itu apakah boleh ditarik lagi? Itu terus saya baca ada kitab Kanzur Roghibin di atas. Kemudian saya baca di situ apabila dia ketika membayar ya ngomong ini adalah zakat saya yang dipercepat ya pembayarannya ya dia bayar seperti itu sudah menjelaskan mulai awal bahwasanya ini adalah zakat yang dipercepat pembayarannya dia boleh untuk ngambil itu lagi ya tapi secara secara hukum boleh, tapi secara sosial gak pantas. Kemudian itu apabila dia ikhlaskan, ya bila dia ikhlaskan itu jatuh sodako, jatuhnya jatuh sodako bukan jatuh apa namanya zakat fitrah. Dan
Masuk waktu wajib, ya masuk waktu wajib untuk bayar zakat fitrah adalah malam Idul Fitri, maghrib. Nah, maghrib malam Idul Fitri itu wajib bayar zakat fitrah. Yang paling bagus, ya paling utama membayar zakat fitrah itu ketika sebelum keluar untuk sholat id. Sebelum, jadi habis subuh itu dia antarkan, ya. Kalau tidak takut repot, ya, repot. Waktu wajib itu maksudnya adalah masuk waktu wajibnya, ya masuk waktu wajibnya adalah ketika itu. Jadi sebelum sebelum malam Idul Fitri itu, ya dia masih belum wajib untuk bayar zakat fitrah karena kan masih belum termasuk syarat yang 4 tadi, ya. Itu dinamakan dengan waktu wajib, ya dinamakan dengan waktu wajib. Kayak gini saya, jadi istilah-istilah seperti ini memang sedikit membingungkan, ya. Eh, kita masuk waktu sholat, ya masuk waktu wajibnya sholat itu ketika masuk waktu, misalnya asar, ya asar itu ada ukurannya sendiri di dalam fikih itu, tapi kalau misalnya kita patokannya adzan, ya setelah adzan asar. Kemudian di setelah adzan asar itu sudah masuk waktu, ya pelaksanaannya di dalam pelaksanaan, jadi ini hitungannya pelaksanaan. Pelaksanaannya itu dibagi menjadi beberapa waktu. Ada waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat, yaitu adalah pada awal waktu. Ya, sekiranya cukup awal waktu tersebut untuk masuk waktu sholat asar, adzan asar. Dia cukup untuk toharo, untuk bersuci. Dia cukup untuk berpakaian, kemudian adzan, qomat, ya sholat qobliyahnya, kemudian dia melaksanakan sholat asar. Jadi berapa itu ukurannya? 1/4 jam sampai 20 menit. Jadi waktu wajibnya itu masuk dengan adzan asar. Adapun untuk pelaksanaannya lebih utama daripada waktu sepanjang waktu itu adalah waktu awal waktu, ya awal waktu. Kemudian setelah itu ada waktu jawaz bila karoha, ada waktu boleh melaksanakan sholat asar tapi tidak utama, ya tidak utama, boleh melaksanakan sholat asar tanpa ada kemakruhan, ya, sampai semana, ya kalau sholat asar itu sampai kira-kira jam setengah 5, ya matahari mulai menguning itu sudah masuk di waktu makruh, ya makruh. Bukan sholatnya yang makruh, sholatnya tetap wajib, sholatnya tetap wajib, tapi pelaksanaannya jam segitu itu kalau nggak ada uzur kemudian dia mengundur sampai segitu, wah itu pelaksanaannya makruh, itu maksudnya. Iya, jadi kalau ini apa namanya di dalam zakat fitrah, ya dalam zakat fitrah, jadi lebih utama kita membayarnya itu sehabis sholat subuh sebelum kita pergi untuk sholat Id, ya. Kalau itu waktu utama, kalau kita mau melaksanakannya mulai awal bulan Ramadan itu bully. Bully itu berarti di bawah derajatnya, ada di bawah yang utama tadi. Kita mau melaksanakannya pas malam Id ya boleh, tapi derajatnya lebih bawah daripada kita melakukan yang utama, ya. Seperti itu. Makro pelaksanaannya bayarnya itu maksudnya kalau zakatnya tetap wajib, tapi dia melaksanakannya mengundurnya tanpa ada uzur sampai selesai sholat Id. Nah, itu makruh. Haram dia membayar atau mengundur pelaksanaannya itu sampai habis hari Id. Ya, habis hari Id itu berarti maghrib di hari Id tersebut. Ya, maghrib di hari Id tersebut. Ini ada seperti ini. Walau akhrajaha fi waktil jawaz, apabila dia telah membayar di waktu bolehnya membayar zakat fitrah. Ya, tanggal 14 Ramadan dia membayar zakat fitrah. Kemudian fi baladihi di wilayahnya, summa gharabat alaihi
syamsu akhiri yaumin min Ramadan fi baladin akhor. Kemudian misalnya dia melaksanakan umroh ya. 14 Ramadan dia bayar zakat fitrah di kampungnya. Kemudian tanggal 17, 20 dia melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Sampai masuk di malam Id di sana di Mekah ya. Malam Id di Mekah sana. Apakah dia wajib untuk bayar zakat fitrah lagi? Tidak. Sudah gugur ya, karena dia sudah bayar di kampungnya. Seperti itu. Masalah, ada satu masalah apabila eh, dia berada di satu tempat, ya, ada di satu tempat, kemudian dia ini beda beda wilayah, dia berada di satu tempat, tapi dia membayar zakat fitrahnya itu ada di kampungnya. Dia sedang musafir, dia membayar zakat fitrahnya itu ada di kampungnya. Itu ada perbedaan pendapat antara para ahli fikih, ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Tapi mu'tamadnya yang pendapat kuat itu tidak boleh untuk memindah zakat. Jadi zakat itu kapan? Zakat itu laksanakan di mana kamu ada pada saat wajib untuk bayar zakat. Ya, zakat itu dilaksanakan, ya, dibayarkan saat Anda berada di mana pas waktu wajib untuk bayar zakat itu. Jadi kalau misalnya mudik, ya, mudik, nah itu ada yang membolehkan, ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Tapi lebih utama apabila bayarnya itu ya di tempatnya sana, seperti itu. Kemudian eh, pembayaran zakat fitrah ini kepada keluarga, kepada siapa, itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini masih akan kita bahas tentang tempat-tempat atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat secara umum, ya, secara umum tanpa kita melihat apa namanya hubungan keluarga atau apa. Ini masih secara umum dulu, ya. Statusnya dia itu apa? Statusnya dia itu apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan aturan kepada siapa kita membayarkan zakat ya. Innama shodaqatu lil fuqara wal masakin. Sodakoh itu atau zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, wal amilina alaiha, dan pekerja zakat. Pekerja zakat wal muallafati qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam yang hatinya itu perlu dimanja-manja. Ya. Nanti siapa saja itu kita terangkan, wafir rikob, dan para budak mukatab, wal ghorimin, dan orang-orang yang memiliki utang, wafisabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, yang perang, wabnis sabil, dan orang yang sedang musafir. Faridatan minallah, suatu kefarduan dari Allah. Sekarang eh, paling banyak dari asnafus tsamaniyah, 8 golongan yang boleh kita membayar zakat kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat ini, paling pol dalam zaman ini itu ada cuma 5, ya, ada cuma 5. Dihilangkan apa namanya fisabilillah, ya, fisabilillah. Kemudian amil, amil itu kadang-kadang disalahartikan, ya. Nanti saya terangkan siapa amil itu, apakah apa namanya orang-orang yang ngambil zakat di anu apa musola-musola itu, apakah dia termasuk amil atau seperti apa, itu nanti saya terangkan terlebih dahulu. Budak ya juga dihilangkan. Nah, kita bahas fakir dulu ya. Fakir, siapa orang fakir itu menurut definisi atau artian fikih? Wa man laisalahu malun wala kasbun aslan. Orang yang nggak punya harta, nggak punya pekerjaan sama sekali. Ya, nggak punya harta sama sekali, nggak punya pekerjaan sama sekali. Harta itu maksudnya apa? Harta itu maksudnya adalah kalau dia punya simpenan harta, ya, punya simpenan harta.
Berapa simpenannya? 1 miliar. Umurnya dia berapa? Umurnya dia baru 10 tahun, 15 tahun. Ya, kira-kira, kira-kira ini umumnya manusia itu hidup sampai 62, 63 tahun. Berarti dikurangi 15 tahun misalnya tinggal 50-an ya. Tinggal 50-an. Dia punya harta tabungan 1 miliar dibagi 50 tahun. Perharinya apakah cukup 1 miliar itu untuk kehidupannya 50 tahun atau kurang? Ya, misalnya dia butuh makan 1 hari, butuh makannya satu hari itu 50.000. Apakah nutut itu 1 miliar dibagi selama 50 tahun jadinya dapat 50.000? Kalau nggak dapat 50.000 dalam pembagian itu, ini dia termasuk fakir atau miskin. Ya, gitu aja, fakir atau miskin. Tergantung nanti seperti apa. Itu ini berlaku di siapa? Berlaku misalnya anak yang atau orang yang cacat mental, ya, orang yang cacat mental, orang yang gila, orang yang cacat fisik mungkin tidak bisa, tapi dia punya harta warisan dari orang tuanya sebesar itu misalnya. Itu ini yang disebut dengan harta itu seperti itu. Atau dia nggak punya kerja, ya, serabutan pun nggak punya kerja, serabutan pun nggak punya, nggak bisa usaha lah istilahnya. Kayak ini berlaku untuk orang yang sudah sangat tua sekali, nggak bisa kerja, ya, seperti itu. Aukana yamliku au yaktasibu aqall min nisfi ma yakfihi, atau dia punya harta, atau dia kerja, tapi pendapatannya itu kurang dari separuh yang dia butuhkan. Kurang dari separuh yang dia butuhkan per hari, ya. Kurang dari separuh yang dia butuhkan per hari. Masuk di dalamnya guru honorer. Guru honorer itu cuma berapa? Ya, kalau dihitung-hitung untuk dirinya sendiri nggak cukup, apalagi dia punya istri, dia punya anak. Kalau misalnya dikatakan guru ngaji, ya, guru ngaji itu banyak yang mensalahartikan, nanti guru ngaji itu diikutkan di fisabilillah, ya, berjuang di jalan Allah. Itu di dalam madhab kita nggak seperti itu, ya, guru ngaji itu ikutkan di fakir atau miskin gitu aja, ya. Kalau dia memang betul-betul sesuai dengan definisi ini, ya, kalau nggak sesuai dengan definisi ini ya nggak boleh, meskipun dia guru ngaji dikasih zakat tidak boleh, ya, seperti itu. Kurang dari separuh yang bisa mencukupi dirinya dan orang-orang yang dia tanggung, termasuk di dalam makan, ya, sandang, pangan, dan papan. Ya, sandang, pangan, dan papan itu tidak cukup separuh, ya, tidak cukup separuh dari gajinya tersebut. Wa ghairu dzalika mimma la budda minhu, dan apa-apa yang dia butuhkan. Ala ma yaliqu bihalihi, sesuai dengan keadaan dia, status sosial dia, seperti itu. Walhasil, intinya seorang yang fakir itu adalah orang yang punya pendapatan kurang dari separuh dari apa yang dia butuhkan. Kurang dari separuh dari apa yang dia butuhkan. Butuh lu, ya, butuh, bukan ingin. Ya, bukan yang dia inginkan, yang dia butuhkan, ya. Yang dia butuhkan ya sandang, pangan, papan. Yang dia inginkan banyak rumah mewah, mobil. Bukan bukan yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Kurang dari separuh yang dia butuhkan, dia masuk di dalam kategori fakir. Ini kalau di sekitaran kita banyak, banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan kecukupan di sini adalah kecukupan per hari. Kecukupan per hari. Sudah seperti itu. Itu adalah orang fakir. Orang miskin, ya, siapa itu miskin? Miskin itu adalah seseorang yang dia punya pendapatan lebih dari separuh yang dia
butuhkan tapi nggak sampai penuh, tidak sampai memenuhi kebutuhannya. Tapi lebih dari separuh sudah, tidak sampai memenuhi kebutuhannya, itu disebut dengan miskin. Disebut dengan miskin. Sudah. Ini nanti ada beberapa beberapa masalah kita baca belakangan ya. Saya jelaskan dulu artian dari satu persatu orang-orang yang boleh menerima zakat tadi. Amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah manista'malahul imam ala zakawat. Ya. Orang yang memang dipekerjakan oleh lembaga resmi, ya, oleh presiden atau lembaga resmi untuk urusan zakat ini. Fayu'ta minha walau kana ghaniyan. Dia diberi zakat meskipun dia kaya, ya. Meskipun dia kaya. In hal imam walam yaj'alahu ujrotan min baitil mal. Dengan syarat apabila dia tidak menerima upah, ya, tidak menerima upah dari lembaganya, tidak menerima upah dari lembaganya. Jadi di sini dia diangkat oleh imam, ya. Dia diangkat oleh imam, bukan dia mengangkat dirinya sendiri, ya, jadi panitia, ya. Beda antara amil dan panitia. Al imam itu maksudnya adalah eh, siapa namanya, pemimpin tertinggi di dalam negara. Imam itu pemimpin tertinggi di dalam negara. Lalu mewakilkan kepada kementerian. Ya, kementerian ini nanti punya turunan lagi sampai ke bawah. Iya, ya. Makanya saya katakan tadi dari lembaga resmi, bukan bukan dia mengajukan sendiri, ya, bukan dia mengajukan sendiri. Beberapa tahun ke belakang itu saya masuk di masjid-masjid, ya. Kemudian di masjid-masjid itu memang betul sudah diresmikan oleh apa, KUA, kayak oleh KUA gitu. Jadi sudah jadi amil di kayak di masjid kita ini berapa tahun yang lalu itu ada ya, jadi lembaga resmi lah gitu istilahnya. Jadi lembaga resmi. Tapi sayangnya nggak ada sosialisasi bagaimana zakat yang benar, siapa yang wajib untuk bayar zakat, zakat ini dikemanakan, kemudian pembagiannya itu seperti apa. Itu enggak ada sosialisasi seperti itu ya. Cuma, nah ini saya sahkan sudah ya, ya sudah, Muhammad Muhammad, ulang sudah. Seperti itu di mana-mana itu ya. Saya datang ke masjid itu pas waktunya saya ngisi kebarengan sama orang dari KUA ini ya, atau dari NU apa dari KUA gitu pokoknya. Nah, kemudian saya kira pada malam itu mau sosialisasi zakat. Jadi meskipun saya datang di situ pun monggo, apa namanya, yang ngisi dari situ saja. Pembahasannya sama. Ini sudah akhir-akhir Ramadan, saya mau bahas zakat, itu juga kan dari lembaga zakat ya. Saya kira mau bahas zakat, ternyata hanya pengumuman ya. Sekarang masjid ini sudah resmi menjadi lembaga penyalur zakat. Jadi bayarnya ke sini. Cuma seperti itu saja, nggak ada sosialisasi ya. Sedangkan kan kan masyarakat kita ini ya butuh sosialisasi kayak kayak ukuran zakat, ya, ukuran zakat itu dari lembaga mereka itu yang notabene mereka itu dari lembaga pemerintahan, ya, itu, dan dari lembaga fatwa lah istilahnya di Indonesia ini, itu matoknya berapa, 2,5 kah, 2,75 kah, 3 kilo kah, itu kasih tahu masyarakat ini berapa mereka harus bayar zakat, ya. Enggak ada sosialisasi. Itu namanya meskipun dia amil, gak tegas. Tapi yang namanya amil itu yang tidak, ya, yang tidak ngambil upah,
ya, tidak ngambil upah. Ya, kalau misalnya dia tidak digaji, kenapa kok meskipun dia tetap dikasih zakat karena itu adalah upahnya dia. Ya, zakat itu yang dikasih ke dia itu adalah upahnya dia. Bukan zakat karena dia membutuhkan enggak, tapi itu adalah upahnya dia. Kalau dia tidak ngambil upah dari pemerintah, kalau misalnya dia sudah ada hitung-hitungan upahnya itu tidak termasuk amil. Lah, sedangkan nah, di sini ada kebetulan. Wa min huna yadhhar annahu la haqqo li ulaika alladzi ya'maluna jam'iyat takni bi jam'i zakawat. Ya. Kalau ada sekumpulan orang kemudian bikin grup sendiri untuk me- menyalurkan zakat, ya, menerima dan menyalurkan zakat itu tidak punya hak untuk ngambil zakat apabila mereka tidak memenuhi syarat kriteria orang-orang yang boleh untuk menerima zakat. Kalau mereka fakir silahkan, mereka miskin silahkan, mereka gorim punya utang silahkan. Punya utangnya itu seperti apa nanti kita jelaskan ya. Silahkan. Hah? 1 bulan 7 juta nggak boleh. Nah itu yang saya inginkan itu dari lembaga-lembaga resmi itu ada sosialisasi seperti itu loh. Itu adalah pekerjaan mereka, itu pekerjaan mereka. Mereka kalau nggak kerja seperti itu makan gaji buta, ya haram yang mereka makan. Kemudian ada juga termasuk di sini diberikan zakat itu kepada non Muslim, ya non Muslim. Itu bukan tempat untuk ngasih zakat. Duh, itu bukan bukan masalah ngerti nggak ngerti, sadar nggak sadar. Ya, sadar nggak sadar. Ada saya di diceritani itu ada ustadz, ya ustadz dia kan tahu ngaji masa gini ustadz ya ustadz. Kemudian dia minta jatah zakat dengan tiga tiga status kayaknya dia itu fakir, kemudian dia guru ngaji, kemudian apa guru ngaji itu kan nggak ikut di dalam ini, nggak ikut dia mungkin madhab apa gitu mungkin ikut. Ya, seperti itu harus harus hati-hati karena apa? Mereka itu adalah penyalur ya. Mereka itu penyalur. Penyalur itu berarti hubungannya adalah dengan sah tidaknya orang yang mereka wakili, ya. Sah tidaknya mereka yang dia wakili. Kalau misalnya dia ngawur dan apa yang diwakilkan tadi itu enggak sah, ternyata pembayaran zakatnya ya siapa yang nanggung? Orang yang sudah bayar tadi itu kan sudah pasrah. Berarti yang nanggung siapa? Si penyalur, ya. Yang nanggung si penyalur. Saya itu bukan karena apa-apa, bukan saya sok pinter enggak. Kasihan, ya. Kasihan sudah sengsara. Sengsara sampai ke kadang enggak tidur semalaman tapi nanti dituntut sama Allah Ta'ala kan kasihan. Makanya saya itu intinya kalau saya apa namanya pembahasan apa saja kalau kalau saya ngisi di masjid itu pembahasan apa saja pasti ada embel-embel di situ ngaji. Ya, wajib ngaji. Kita bisa beragama secara benar itu harus ngaji ya. Harus ikut yang seperti ini, harus ikut kajian seperti ini. Kalau enggak itu banyak ibadah yang luput ya, banyak ibadah yang salah. Kalau kalau salah itu nanti berbahaya. Seperti itu. Ini masih diambil ya, waktunya habis. Mungkin insya Allah kita lanjutkan pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari yang ini? Nggak ada yang masuk. Yang di sini insya Allah terjawab pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ini sambil kita baca, sambil kita kaji. Eh,
Bisa hadir, alhamdulillah. Nggak bisa hadir, bisa live, alhamdulillah. Nggak bisa ya ada di YouTube saya gitu aja. Gampang. Pokoknya ada niatan ngaji gitu banyak banyak jalannya. Kita akhiri asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak mengenakan di hati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.